Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, seperti kebanyakan cowok di Jakarta, kuliah, kerja sampingan, pulang ke kos, tidur, ulang lagi. Aku pernah yakin bahwa rasa yang menggelayut di dada ini hanya sementara, sesuatu yang bisa kujinakkan dengan doa dan kesibukan. Tapi malam itu, ketika aku meminta Arya memijat punggungku yang pegal setelah seharian berdiri di kai, segalanya berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kurencanakan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seperti biasa di musim penghujan. Kos kami di pinggiran Tebet kecil, hanya 2 kamar tidur sempit, dapur bersama, dan kamar mandi yang sering antre. Aku, Rio, mahasiswa semester akhir teknik sipil di Universitas Negeri, sudah setahun sekamar dengan Arya. Dia cowok dari Bandung kuliah desain grafis, pendiam tapi selalu ramah. Kami berteman baik sejak hari pertama, dia membantu angkat kardusku, aku traktir makan bakso. Tak ada yang aneh, pikirku saat itu. Punggungku benar-benar sakit. Sit panjang di kai dekat kampus membuat otakku tegang. Aku rebahan di kasur bawah, ranjang susun milik kami, sambil mengeluh. Ri, pijitin dong punggung gue. Pegel banget nih. Aku bilang santai, seperti meminta tolong teman biasa. Arya tertawa kecil dari kasur atas. Lo manja banget sih, Rio. Ya udah, turun aja ke bawah. Dia turun duduk di pinggir kasurku. Tangannya hangat menyentuh bahuku. Awalnya biasa saja, tekanan pas di titik pegal. Tapi semakin lama sentuhannya seperti berubah. Jari-jarinya melambat, menyusuri tulang belakangku dengan lembut, bukan lagi pijat biasa. Napasnya terasa dekat di leherku. Aku diam saja, jantungku berdegup kencang. Apa ini? Kenapa dada ini sesak? Arya berhenti sejenak. Lo tegang banget, Rio. Santai aja. Suaranya pelan, hampir berbisik. Aku balik badan, tatap matanya. Di situ ada sesuatu yang selama ini kami hindari, tatapan yang terlalu lama, senyum yang terlalu dalam. Ri. Lo. Aku tak bisa lanjut. Dia tersenyum tipis, tangannya masih di bahuku. Gue juga capek, Rio. Capek pura-pura. Malam itu kami bicara panjang. Arya cerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana dia selalu merasa berbeda. Dia pernah suka cowok di SMA, tapi dipendam rapat karena keluarga religius. Gue takut, Rio. Takut kalau orang tahu. Aku mengangguk, cerita hal yang sama. Aku dari keluarga Jawa yang ketat, ayah guru ngaji, ibu akti di pengajian. Sejak remaja aku tahu rasa ini salah di mata mereka, tapi tak bisa kubohongi diri sendiri. Kami tak melakukan apa-apa malam itu, hanya saling pegang tangan di kegelapan. Tapi itu cukup membuat dunia terasa berbeda. Pagi harinya, hujan reda, Jakarta kembali bising. Kami bangun seperti biasa, sarapan roti bakar, berangkat kuliah. Tapi tatapan kami berubah. Senyum kecil saat mata bertemu. Sentuhan tangan saat lewat di lorong sempit. Hari-hari berikutnya terasa manis sekaligus tegang. Kami mulai lebih dekat. Arya sering memijatku lagi, kali ini dengan alasan lo kelihatan capek. Sentuhannya selalu berhenti di batas, tapi mata kami bicara lebih banyak. Kami nonton film di laptop, duduk berdempetan, bahu bersentuhan. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar persahabatan. Ini cinta yang selama ini kupendam dalam-dalam. Tapi Jakarta tak pernah membiarkan rahasia tetap rahasia. Teman kos sebelah, Dika, mulai curiga. Dia sering menggoda, kalian berdua kok kayak pasangan baru sih. Kami tertawa, bilang biasa saja. Tapi dalam hati, ketakutan mulai muncul. Bagaimana kalau keluarga tahu? Bagaimana kalau teman kampus tahu? Satu malam setelah pesta kecil di kos tetangga, kami pulang mabuk ringan. Arya memelukku dari belakang saat kami di kamar. Rio, gue suka lo. Dari dulu. Kata-katanya seperti petir di dada.
Aku balik, tatap wajahnya yang merah karena bir. Gue juga, Ri. Tapi, kita bisa apa? Kami berciuman malam itu pelan, penuh rasa takut dan bahagia. Rasa yang selama ini terpendam akhirnya keluar. Tapi pagi harinya, penyesalan datang. Arya menangis di kamar mandi. Ini salah, Rio. Kita dosa. Aku memeluknya, bilang kita cari jalan bersama. Tapi benarkah ada jalan? Hari-hari setelah ciuman itu terasa seperti mimpi yang rapuh. Kami berusaha normal di depan orang lain, tapi di kamar, kami tak bisa menahan diri. Arya semakin sering memelukku dari belakang saat aku belajar, dagunya di bahuku, napasnya hangat. Lo wangi banget hari ini, bisiknya, membuatku tersenyum. Kami mulai tidur satu kasur, pelukan malam menjadi rutinitas. Tak ada yang lebih dari itu, kami takut melangkah terlalu jauh, tapi keintiman itu cukup membuat hati penuh. Kuliah berjalan seperti biasa. Aku semakin rajin, mungkin untuk mengalihkan rasa bersalah. Arya juga, proyek desainnya menumpuk. Kami sering jalan malam di sekitar kos, makan sate pinggir jalan, bicara tentang masa depan. Bayangin kalau kita bisa hidup bareng tanpa takut, kata Arya suatu malam, tangannya menggenggam milikku di bawah meja. Aku mengangguk, tapi hati berat. Masa depan seperti apa yang menunggu kami di negeri ini? Konflik mulai muncul dari dalam diri. Aku sering sholat malam, memohon petunjuk. Arya juga, dia dari keluarga Sunda yang taat. Kami bicara tentang agama, tentang bagaimana Al-Quran melarang, tapi juga tentang kasih sayang Tuhan yang luas. Mungkin kita diuji, Ri, kataku. Dia menggeleng, atau mungkin ini jalan kita. Tapi rahasia tak pernah abadi. Suatu hari, adik Arya datang berkunjung dari Bandung. Namanya Rina, cewek energik yang langsung akrab denganku. Dia tidur di kamar tamu kos. Malam itu, saat kami pikir dia sudah tidur, Arya memelukku di kasur. Tapi pintu terbuka sedikit, Rina melihat. Pagi harinya, dia tak bilang apa-apa, tapi tatapannya berubah. Beberapa hari kemudian, telepon dari ibu Arya berdering. Arya, Rina cerita ada yang aneh sama kamu sama Rio. Suara ibunya tegas. Arya pucat. Kami duduk di kamar, dia cerita sambil menangis. Bu, itu salah paham. Tapi ibunya tak percaya. Pulang kampung sekarang. Arya pergi akhir pekan itu. Aku sendirian di kos, hati hancur. Kami chat setiap hari, tapi nada Arya berubah. Rio, mungkin kita harus berhenti. Gue takut keluarga gue hancur. Aku memohon, bilang kita cari solusi. Tapi dia semakin jauh. Saat Arya kembali, dia dingin. Tak ada pelukan lagi. Kita teman aja, Rio. Katanya datar. Aku marah, lo takut ya? Lo pengkhianat. Kami bertengkar hebat malam itu. Dia bilang dia akan pindah kos. Aku menangis sendirian, merasa dikhianati oleh orang yang paling kucinta. Tapi pengkhianatan sebenarnya belum datang. Beberapa minggu kemudian, aku dengar dari teman kampus bahwa Arya dekat dengan cewek baru, namanya Lina, dari akultas yang sama. Mereka jalan bareng, foto di Instagram. Aku konfrontasi dia di kos. Lo bohong, Ri. Lo bilang suka gue, tapi sekarang pacaran sama cewek. Arya menunduk. Gue coba normal, Rio. Keluarga gue maksa. Gue takut. Air matanya jatuh. Aku ingin marah, tapi melihat wajahnya, hati luluh. Kami pelukan lagi, tapi kali ini penuh air mata. Gue juga takut, Ri. Tapi gue tak bisa bohong sama diri sendiri. Malam itu kami bicara sampai subuh. Arya cerita tekanan dari keluarga, ancaman diputus hubungan kalau tak sembuh. Aku cerita tentang ayahku yang pasti akan marah besar. Kami sadar, cinta kami indah tapi terlarang di mata dunia. Setelah pertengkaran itu, kami berusaha menjauh.
Arya benar-benar dekat dengan Lina, pacaran resmi. Aku melihat mereka di kampus, tangan bergandengan, tertawa. Setiap kali dada seperti ditusuk. Aku menghindar, fokus skripsi, kerja lebih keras di KAE. Tapi malam selalu sulit. Kos terasa sepi tanpa Arya di kasur atas. Kami masih sekamar, tapi tak bicara. Hanya salam dingin. Suatu malam aku pulang larut, hujan deras lagi. Arya belum tidur, duduk di meja belajar. "Rio, gue kangen," bisiknya tiba-tiba. Aku diam, tapi hati bergetar. Kami bicara lagi, pelan. "Lina hanya kamulase," katanya. "Keluarganya senang, tapi hatinya kosong. Gue tak bisa lupain lo." Kami pelukan, ciuman lagi, lebih dalam kali ini. Rasa bersalah campur bahagia. Hubungan rahasia kami berlanjut. Siang hari normal, malam hari milik kami. Pijatannya kembali, tapi kini penuh gairah terkendali. Kami janji tak melanggar batas, tapi cinta semakin dalam. Konflik memuncak saat ayahku datang berkunjung mendadak. Dia dengar dari tetangga kos tentang anak-anak sekarang. Aku panik, sembunyikan semua tanda. Ayah bicara panjang tentang agama, tentang anak laki-laki harus nikah, punya cucu. "Jangan ikut-ikutan yang menyimpang, Rio." Matanya tajam. Aku mengangguk, tapi hati menjerit. Arya juga semakin tertekan. Lina curiga, tanya kenapa dia dingin. Keluarganya rencanakan pertunangan. "Gue harus putus sama lo, Rio. Demi semua," katanya suatu malam, menangis. Aku marah lagi. "Lo pengkhianat. Lo pilih mereka daripada gue." Kami bertengkar hebat, barang terlempar. Tetangga kos dengar, gosip mulai menyebar. Dika, teman kos, bilang langsung, "Kalian gaya." Hati-hati, orang-orang mulai bicara. Rumor menyebar cepat. Di kampus, tatapan aneh. Teman menjauh. Aku ditelepon ibu, "Ada yang bilang kamu aneh sama temanmu." "Benar nggak?" Aku bohong, tapi suara gemetar. Puncaknya saat Arya memutuskan pindah kos. "Gue tak bisa lagi, Rio." "Ma." Dia pergi pagi itu, tas di punggung. Aku berdiri di pintu, air mata jatuh. "Lo janji apa, Ri?" "Lo bilang cinta." Sendirian aku jatuh ke dasar. Tak makan, tak tidur. Skripsi terbengkalai. Aku pikir bunuh diri, tapi ingat doa ibu. Beberapa bulan terasa seperti neraka. Arya benar-benar hilang dari hidupku. Dia blokir nomorku, pindah kampus sementara. Lina jadi pacar resminya, oto mereka bahagia di media sosial. Aku scroll malam-malam, hati hancur berkeping. Aku coba move on pacaran dengan cewek dari KAE, namanya Sari. Dia baik, cantik, tapi setiap sentuhannya terasa salah. Aku pura-pura, tapi malam selalu ingat Arya. Suatu hari, telepon tak dikenal. "Arya." "Rio, gue sakit. Bisa ketemu?" Suaranya lemah. Aku panik, langsung ke rumah sakit di Bandung. "Dia kena demam tinggi, komplikasi stres," katanya dokter. Di kamar rumah sakit, kami bicara. Arya cerita semuanya bohong. Lina putus karena tahu rahasia, keluarga marah besar. "Gue depresi, Rio. Gue tak bisa tanpa lo." Kami pelukan, menangis bersama. Kembali ke Jakarta, Arya pindah balik ke kos kami, pemilik kos tak tahu rumor. Kami mulai lagi, lebih hati-hati. Tapi kali ini kami cari dukungan. Aku gabung komunitas online rahasia, baca cerita orang lain. Arya juga. Konflik keluarga memuncak. Ayah Arya datang, marah besar. "Kamu bikin malu keluarga." Dia pukul Arya. Aku lindungi, akhirnya ayahnya pergi dengan ancaman putus hubungan. Aku juga cerita ke adikku, satu-satunya yang ku kepercaya. Dia terkejut, tapi pelan-pelan terima. "Kak, yang penting bahagia."
Kami sadar, cinta kami butuh pengorbanan. Arya putus hubungan dengan keluarga sementara, aku juga siap hadapi ayah. Tahun berganti, kami lulus kuliah. Aku kerja di perusahaan konstruksi, Arya Relance Desain. Kami pindah kos lebih besar, masih di Jakarta. Hidup rahasia, tapi penuh cinta. Kami trailing ke Bali, pegang tangan di pantai sepi, merasa bebas sebentar. Tapi badai datang lagi. Rumor lama muncul di tempat kerja Arya. Klien batal karena moral. Dia depresi lagi. Mungkin kita salah, Rio. Aku tegar, bilang kita lawan bersama. Kami konsultasi ke psikolog rahasia, belajar terima diri. Pelan-pelan, Arya bangkit. Pengkhianatan terakhir dari masa lalu, Lina hubungi Arya, bilang hamil, bohong ternyata, hanya ingin balas dendam. Arya tolak, tapi keluarganya paksa nikah. Dia kabur ke kosku. Malam itu, kami janji selamanya. Apapun terjadi, gue sama lo. Konflik sosial semakin keras. Berita tentang Rayal di Jakarta membuat kami takut. Kami hindari tempat ramai, hidup lebih tertutup. Tapi cinta kami semakin kuat. Pijatannya kini penuh kasih, tatapannya penuh harap. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, kami temukan kedamaian. Kami pindah ke Yogyakarta, kota lebih toleran. Aku buka usaha kecil, Arya Studio Desain. Keluarga pelan-pelan terima adik Arya pertama, lalu ibunya. Ayahku masih marah, tapi adikku jadi jembatan. Kami tak nikah resmi, tapi hidup bersama seperti suami. Setiap malam, Arya pijit punggungku, kami bicara tentang hari. Ingat malam pertama gue pijitin lo? Tanyanya tersenyum. Aku balas peluk, itu awal segalanya. Hidup tak sempurna. Masih ada tapan aneh, masih ada ketakutan. Tapi kami belajar bahwa cinta sejati butuh keberanian. Kami bantu komunitas muda, cerita pengalaman, bilang tak sendirian. Di akhir hari, saat matahari terbenam di sawah Yogya, tangan kami bergenggam. Cinta kami, meski penuh luka, akhirnya menemukan rumah. Kami bahagia dalam cara kami sendiri. Dan itu cukup.